Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Kembali di awal pekan kerja kita yang baru, kita semua sudah menikmati betapa baiknya Tuhan dan kasih sayang Tuhan sepanjang istirahat kita semua tadi malam. Dan kita semua boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Sehingga pagi ini dalam tubuh yang diberkati Tuhan, hari yang baru, pekan kerja yang baru. Sebelum kita melaksanakan tanggung jawab kita, mari kita berlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini mengawali seluruh aktivitas kami, di pekan kerja kami yang baru, mengawalinya kami ingin mendalami firman Tuhan. Karena itu karuniakan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab kita di hari pertama di pekan yang baru ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1-7 dan penekanannya pada ayatnya yang ketiga yang berkata demikian. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, pekerjaan Allah harus dinyatakan kepada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Yohanes mencatat sebuah perjalanan Yesus ketika sedang berjalan di dalam keterangan pasal 9 ini, bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan dalam pelayanan. Lalu berjumpa dengan seorang yang buta. Dikasih keterangan lebih tegas lagi bahwa butanya sejak lahir. Ini menjadi sebuah perdebatan atau percakapan para murid. Masalah penyakit yang dialami oleh si pengemis yang buta sejak lahir. Nah, pertanyaan para murid, siapa yang berdosa di sini? Dari pertanyaan ini terlintas dalam pikiran kita satu tradisi bahwa kebiasaan orang Yahudi atau tradisi orang Yahudi, setiap orang yang dalam keadaan terpinggir atau berada di luar kehidupan masyarakat, di pinggiran, lalu dianggap apalagi dikasih keterangan pengemis, maka stratanya di bawah strata yang biasa, yang normal. Karena itu tidak begitu diindahkan. Yang kedua, si pengemis ini buta sejak lahir. Maka ketika si pengemis ini punya penyakit atau buta sejak lahir, pertanyaannya adalah bahwa mereka menghubungkan dengan dosa. Jadi terkesan bahwa anak ini atau si pengemis ini adalah akibat dosa dari orang tuanya. Itu yang dilihat dari pertanyaan para murid. Selalu dihubung-hubungkan bahwa anak ini begini karena kesalahan orang tua. Mereka tidak melihat di balik semua peristiwa-peristiwa itu dan Allah sedang berkarya dalam kehidupan. Terlebih lagi ketika mereka ada bersama Yesus. Dari sini Yesus pun melihat dan mengajak para murid untuk memperhatikan semua, dan mereka bertanya kepada Yesus, salah siapa ini anak sampai dia berdosa, sampai dia buta sejak lahir? Apakah orang tua punya kesalahan atau dosanya? Maka Yesus mengatakan, di balik semua peristiwa yang dialami si pengemis ini, Allah sedang berkarya. Dan karya Allah itu ada pada pribadi Yesus. Makanya Yesus pada kalimat berikutnya mengatakan, akulah terang dunia. Kata buta selalu diidentikan bahwa anak itu dalam kegelapan. Maka Yesus mau mengatakan, akulah terang dunia. Dari kata aku adalah terang dunia pada ayat di bawahnya,
Maka ingin menegaskan di depan para murid bahwa Allah sedang dan akan berperkara dengan seorang pengemis buta yang sejak lahir ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, konsep-konsep berpikir dalam kehidupan orang Yahudi itu sedang diperbaiki oleh Yesus sendiri, sedang direformasi oleh Yesus cara berpikirnya. Bukan lagi mengenai dosa, tapi bagaimana dari sebuah peristiwa itu Allah sedang menunjukkan kuasanya di depan para murid itu, bahkan di depan orang banyak. Tentu pengemis itu ada di sekitar masyarakat dan mungkin saja tidak dipedulikan, dan karena itu kepedulian Allah lah yang pertama kali dijawab oleh Yesus bahwa Allah akan menyatakan dirinya melalui satu pekerjaan yang akan terjadi pada diri si pengemis ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam peristiwa ini mari kita angkat bersama bahwa Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita semua, bahwa semua manusia lahir berdosa. Dan karena itu Allah menyatakan, karena itu kita tidak mengenal apa yang disebut dengan dosa asal. Yang terjadi adalah bahwa kita percaya di balik semua peristiwa bahwa sejak manusia lahir, maka Allah akan menyatakan dirinya kepada setiap orang itu. Sehingga kedatangan Yesus Kristus telah membuktikan pernyataan Allah untuk menebus segala dosa manusia. Jadi itu yang mungkin kita coba gumuli bersama, bahwa Kristus datang untuk mengadakan, untuk membuat segala sesuatunya, untuk memperlihatkan kepada kita semua bahwa di dalam Yesus Kristus Allah memperbaiki hidup manusia. Allah mengembalikan manusia kepada citranya lagi. Bahwa sejak dahulu dan sampai hari ini manusia yang namanya manusia pada hakikatnya berdosa. Tetapi di dalam kehidupan manusia, Allah sudah menyatakan dia telah menjadi manusia sama seperti kita supaya kita diselamatkan. Mari saudaraku, kita patut bersyukur karena Allah sudah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kita sudah merasakan pernyataan Allah melalui penebusan Kristus. Berarti hidup kita pun akan diperbarui. Yesus adalah terang dunia, dia akan menerangi perjalanan hidup kita hari ini. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk para diaken, para penatua, dan kami para pendeta. Berkati pelayanan kami bersama. Berkati kami selaku majelis jemaat, kami dapat menjalankan tugas panggilan pengutusan kami dengan kesetiaan. Berkati keluarga kami dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus dan pendeta gereja saudara, Tuhan Yesus berkati yang berada di wilayah pelayanan Pancaran Kasih Depok. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk vikaris, unit-unit misioner. Kami berdoa untuk BPPJ dan kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan Yesus memberkati agar dalam segala hal tiap pribadi, tiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kami secara khusus mau berdoa untuk sektor Moria, keluarga Bapak Gerard Wilhelm Aipasa, keluarga Bapak Hari Mateis Tahapari, keluarga Ibu Hilvia Magdalena Kaunang, keluarga Bapak Hotman Simanjuntak, keluarga Bapak Huta Dison, dan keluarga Bapak Immanuel Riyadi Maran. Tuhan memberkati keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Stephen Sengke, kami berdoa juga untuk sektor Muria, Opung Herida Huta Julu dalam proses pemulihan. Ibu
Marta Riena Somahu Koel dalam proses pemulihannya. Kami berdoa juga untuk sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, Bapak Sektor Ebenezer, Bapak Nanlohi, Rio Nanlohi, Bapak Anton Vincent Tuanakota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saerang. Tuhan memberkati orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang boleh menikmati kembali kekuatan pemulihannya secara perlahan-lahan. Tuhan menjamah dengan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa pada hari ini untuk jemaat Tuhan, jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun perkawinan pada hari Minggu kemarin. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Firman Simbolon dan keluarga Bapak Heru Trikun Cahyono Supangadi. Tuhan memberkati juga keluarga Bapak John Swart Arwan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati sukacita mereka atas pertambahan usia perkawinan mereka pada hari Minggu kemarin. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia kelahiran. Kami berdoa untuk saudari Sahnas Violerita Riupasa, Ibu Estiani Lumban Gaul, Bapak Hari Henry George Tangkilisan, Saudara Leo Nuter Tanalepi, Bapak Sony Ambrosius Wibisono, Bapak Yakobus Sahetapi, anak Immanuel Linggi Alos Suleman, Bapak Immanuel Simon Loblobli, Ibu Sugiyati, Ibu Elita Ratna Putri, dan saudara Daniel Wahyu Priyambodo. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia pada hari Minggu kemarin. Dan pada hari ini kami mau berdoa untuk Bapak Marasi Manguduti Korpero Aritonang, Ibu Marta Naibaho, Ibu Turiah Lekatompesi, Ibu Maria Pesiwarisa, Bapak Yohanes Dani Salakori, Bapak Justisi Daily, Saudari Erika Yosiana Robi Wewarkei, Ibu Carolina Diah Sumekar, Saudara Leonardo Charlie Simbolon, Saudari Florence Anita Rosetta Haspers, Ibu Cindy Renita, Bapak Paulus Waworundeng, Bapak Huta Dison. Kami berdoa juga untuk Ibu Surta Panjaitan dan anak Bintang Loisa Kalajukin. Tuhan memberkati akan sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka pada hari ini. Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur atas berjalannya sidang majelis jemaat Triwulan 1 yang sudah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin. Tuhan memberkati juga akan pengesahan perkembangan untuk jemaat sektor Yerusalem menjadi bagian bakal jemaat Sinar Kasih Cilodong. Tuhan memberkati segala persiapan menuju pada pelembagaannya. Biarlah semuanya itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan juga memberkati akan Yapendik Triguna, berkati di dalam setiap langkah kepengurusannya maupun juga sekolah Triguna. Biarlah berjalan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, pergumulan kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.